Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kalsio Barnoski. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Nah, adapun tujuan dari saya buatnya video ini adalah sebagai pengganti nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandemi COVID-19 ini dan dampak dari pandemi ini. Nah, kita ketahui bersama pandemi COVID ini awalnya berasal dari daerah Wuhan, Cina, yang dipercaya awal penyebaran virus ini melalui hewan, yaitu kelelawar. Penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga tinggi. Yang pertama adalah gejala ringan seperti yang menyerupai gejala flu seperti demam, batuk, dan mudah merasa lelah. Terkadang gejala tersebut juga disertai sakit tenggorokan, pilek, atau sakit kepala. Nah, yang kedua, gejala infeksi virus corona kategori sedang apabila terdapat gejala batuk atau demam, namun lebih parah daripada gejala infeksi virus corona ringan. Batuk yang dirasakan oleh penderita infeksi virus corona kategori sedang juga bisa berlangsung lebih lama. Pada tahap ini, penderita COVID-19 mungkin masih mampu melakukan berbagai aktivitas, seperti menyiapkan makanan atau merapikan tempat tidur. Hanya saja tubuhnya akan lebih mudah terasa lemah setelah beraktivitas. Nah, yang terakhir adalah gejala COVID-19 kategori berat. Umumnya menyerupai gejala infeksi paru-paru atau pneumonia yang ditandai dengan sesak nafas parah hingga membuat penderitanya sulit untuk beraktivitas dan berbicara. Selain itu, sesak nafas juga bisa terjadi meski penderita hanya melakukan aktivitas ringan atau bahkan saat beristirahat. Pada tanggal 9 Maret 2020, WHO atau Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, yang artinya telah menyebar ke seluruh dunia. Tentu pada saat itu seluruh masyarakat dunia dilanda kekhawatiran akan pandemi COVID-19 ini, dan kegiatan publik dibatasi atau diberhentikan pada saat itu, sehingga menimbulkan dampak yang sangat meresahkan masyarakat dunia. Kita lihat saja di Indonesia banyak yang merasakan dampaknya, khususnya di bidang ekonomi. Contoh kecilnya itu seperti seorang yang kehilangan mata pencariannya atau pekerjaannya akibat pandemi, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dan saya juga sudah sempat sudah melakukan wawancara singkat dengan seseorang yang terpaksa menutup usahanya akibat pandemi dan mengalami kerugian berkepanjangan. Berikut merupakan wawancara singkat saya. Saya sekarang sudah bersama Ibu Dila sebagai orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, dan Ibu Dila sebenarnya sedang tidak sehat atau kurang enak badan. Jadi saya akan melakukan wawancara singkat saja dengan Ibu Dila. Nah, kalau boleh tahu, usaha Ibu dulu apa ya? Dulu saya buka warung, Mas. Oh, Ibu buka warung apa ya? Dulu saya buka warung nasi campur, soto. Oh, jadi warung makan kayak gitu ya, Bu? Iya. Sudah sejak kapan Ibu buka warung makan tersebut? Sekitar akhir tahun 2018, Mas. Terus kenapa warung makan Ibu itu tutup? Ada beberapa alasan sih, Mas. Yang pertama, pastinya banyak ruginya. Sejak pandemi, penghasilan saya menurun drastis. Yang kedua, saya khawatir tertular virus karena banyak orang keluar masuk makan. Saya takut dia bawa virus dari luar. Kalau begitu penghasilan Ibu dari mana ya kalau warung tutup itu? Untuk saat ini alhamdulillah
suami saya masih kerja. Ya. Jadi untuk selama pandemi ini untuk makan kami sehari-hari sekeluarga itu yang masih ditanggung suami. Oh, jadi gitu. Itu tutupnya sejak kapan ya, Bu? Sekitar 3-4 bulan yang lalu. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, jadi harapan Ibu untuk kedepannya itu seperti apa ya? Ya, semoga corona ini cepat hilang, keadaan kembali normal, semuanya baik-baik saja lah. Kalau pandemi ini berhenti, nanti Ibu buka warungnya kembali dong? Insya Allah. Ya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya walaupun Ibu sedang sakit. Terima kasih atas waktunya. Itulah tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Dila, dan itu merupakan contoh kecil dampak pandemi COVID ini terhadap masyarakat, dan masih banyak lagi masyarakat yang lebih merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Walaupun pandemi ini bukan hanya menghasilkan dampak negatif, tapi juga menghasilkan dampak positif bagi pedagang-pedagang yang berjualan secara daring atau all shop, biasa kita sebut all shop. Nah, dan belakangan ini ada kabar yang cukup baik, yaitu vaksin yang dipesan Indonesia dari Cina telah sampai di tanah air, sehingga memberikan harapan kepada banyak orang bahwa hari-hari normal yang kita rindukan semakin dekat untuk terwujud. Dan saya pribadi menyambut baik berita ini, walaupun vaksin ini bukan berarti kita bebas sepenuhnya akan COVID, tetapi hanya meningkatkan kekebalan tubuh. Dan dari pandemi COVID ini kita dapat belajar bahwa kesehatan merupakan hal yang penting. Dan saran saya, kita harus selalu dapat menjaga kesehatan dan memulai pola hidup sehat sehingga pandemi seperti ini tidak terulang. Kan pandemi COVID ini berawal dari tertular dari hewan kelelawar dari Cina. Nah, sekian video tentang pandemi COVID ini, dampak video tentang COVID-19 dan dampak-dampaknya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.